Buset, aku sobok kebon banyak digigit nyamuk tahu nih. Nih. Gitu. Hey. Ketahuilah ini udah take yang beratus-ratus kali dalam hari ini. Temaku masih sama kayak waktu terakhir kali kita jumpa. Kapan ya? Belum, buat yang pada lupa. Jadi aku pilih ruang sebagai temaku 2 bulan ini. Ini sebenarnya berangkat dari rasa tertarikku sama ilmu arsitektur sih. Sebagai anak yang ternyata udah SMA, bahkan tuh kadang tuh aku lupa kalau aku SMA loh, terusan aku tuh mulai pada kayak ditanya-tanyain orang-orang gitu, besok mau kuliah nggak, mau ambil jurusan apa, mau kuliah di mana, kayak gitu. Dan ternyata nggak bisa jawab pertanyaan sesimpel ini tuh bikin aku sedih. Itu kayak menggambarkan betapa aku nggak kenal diriku sendiri gitu kan. Karena ya 87% mahasiswa Indonesia salah jurusan. Actually aku pengen masa kuliah yang cerah. Aku pengen bisa benar-benar berkembang secara maksimal dan bisa lebih mengenal diriku sendiri di sana juga, dan nanti pada akhirnya juga bisa punya modal lebih untuk berguna bagi sesama gitu kan. Toh salah jurusan kuliah itu punya efek samping yang nggak bisa dianggap enteng juga loh. Dia tuh bisa memicu mental illness, terus juga menurutku suatu pemborosan, ya nggak sih? Bayangin aja, sama-sama kuliah, maksudnya sama-sama yang berangkat nih, sama-sama yang bayar, sama-sama sing ngelakoni, sama-sama yang menghabiskan waktu kuliah di tempat yang emang kamu suka, yang kamu enjoy, maksudnya ranah yang emang kamu banget, dan kuliah karena terpaksa, apalagi karena dengan ketidaknyamanan tuh pasti bakal impactnya beda di diri kita kan. Kita pasti bakalan lebih bisa berkembang dengan bahagia kalau emang itu sesuai passion kita, ya nggak? Makanya nih aku mulai kayak buka radar, cari-cari mana yang kira-kira kolam yang pas buat aku belajar renang sebelum airnya ke lautan. Ya Allah, filosofis banget gue. Nah, karena emang berangkat dari yang aku suka nih, ini aku tuh sebenarnya tuh mulai tertarik sama arsitektur itu karena menurutku mondar-mandir bawa drafting tube itu keren. Kalian tahu drafting tube nggak sih? Itu loh yang tabung gambar yang harganya itu sekitar 75.000 di jendela aku lihat. Terus habis itu kantor-kantor firma arsitektur itu kan juga kece-kece kan ya, kayak yang kantornya yang dibuat film NKCTH itu yang studio tonton punyanya Bang Antoni Liu, itu kan keren ya. Aduh, parah receh banget. Terus tuh gara-gara hal-hal receh kayak gitu tuh, terus aku kayak cari-cari pembenaran sendiri gitu. Oh iya ya, kan gambarku nggak buluk-buluk amat. Pede banget. Nah, terus dari situ juga aku mulai kayak lihat lagi nih personality aku. Jadi sebagai orang dengan apa sih, dengan jiwa, dengan maximizer yang cukup dominan,
yang bikin aku kayak hobi ngeritik dan nggak gampang puas tuh menurutku satu bentuk modal yang cukup pas kalau dikorelasikan sama dunia arsitektur, ya nggak sih? Karena aku tuh suka ke kompleksitasan gitu loh, dan arsitektur tuh kayak memuat itu semua, kayak segala macam ilmu itu ada di dalamnya. Nah, balik lagi ke ruang nih. Kenapa aku mulai dari ruang? Karena ruang adalah bagian penting dalam ilmu, bukan cuman arsitektur. Bahkan rumus-rumus bangun ruang aja udah dicekokin sejak kita SD, ya nggak? Itu tuh kayak menunjukkan bahwa ruang itu emang sesuatu atau ilmu yang vital buat dipelajarin. Menurutku ruang itu cukup banyak korelasinya sama hidup. Bahkan kita tuh ada di ruang. Kita ada di ruang, kita tumbuh di ruang, kita mengisi ruang, kita bikin ruang. Bahkan di dalam diri kita aja ada ruang. Nah, kalau menurut internet nih, konsep ruang itu sulit didefinisikan secara universal tanpa konteks apapun. Dia menjadi perhatian dan banyak dikaji dalam berbagai bidang ilmu kayak filsafat, matematika, astronomi, ekonomi, psikologi, dan lain-lain. Nah, ilmu menganggap ruang adalah suatu satuan fundamental atau satuan yang tidak dapat didefinisikan oleh satuan lain. Nah, kalau aku cari di KBBI, ternyata ruang tuh punya beberapa makna atau arti. Salah satunya itu dari bidang fisika kelas nomina kata benda disebutkan kalau ruang adalah rongga yang tidak berbatas, tempat segala yang ada. Nah, tapi di bidang dan kelas yang sama atau kelas nomina kata benda juga, itu tuh ada juga arti yang bilang kalau ruang adalah rongga berbatas atau terlingkung oleh bidang. Nah, itu kayak menggambarkan emang ruang ini tuh nggak bisa dijelaskan secara universal tanpa konteks gitu loh. Nah, kalau beberapa filsuf kayak Rudolf Amheim, bener nggak sih? Dia bilang ruang adalah sesuatu yang dapat dibayangkan sebagai sesuatu kesatuan berbatas atau tidak terbatas, seperti keadaan kosong yang sudah disiapkan untuk diisi dan mengisi. Tapi Immanuel Kant bilang ruang bukan sesuatu yang objektif atau nyata, ia sesuatu yang subjektif sebagai hasil pikiran manusia, atau bisa dibilang ruang itu cuma ilusi. Menurut kamu ruang itu apa? Nah, selain tahu filosofi atau sejarahnya nih, aku juga pengen tahu fungsi atau fungsi dari ruang itu sendiri, karena fungsi ruang di ilmu arsitektur tuh termasuk hal yang penting karena fungsi menunjukkan ke arah mana bentuk harus ditentukan, atau bisa dibilang juga fungsi diartikan sebagai tugas suatu objek. Jadi dia tuh kayak semacam arti kenapa objek atau sesuatu itu harus ada atau harus dibuat. Itu kayak menunjukkan perannya juga kan. Misalnya nih, kita mau bikin gedung, pastinya dong yang dipikirin tuh fungsi gedung sendiri itu apa. Apakah untuk perkantoran atau untuk rumah sakit. Nah, hal-hal semacam itu. Aku tuh pengen tahu kualifikasi dan teknik pembuatan dan juga penataan. Jadi gimana objek itu dibuat, dengan kualifikasi dan bahan apa, juga dari penataannya. Pasti kan mereka punya nilai sendiri-sendiri kan. Kayak misalnya contoh rumah, nggak mungkin dong rumah punya teknik pembuatan yang sama atau bisa dibilang sama persis sama
ketika kita bikin gedung. Dari pondasi bawahnya aja pasti udah beda, apalagi kalau rumah yang emang sengaja dibikin nggak tingkat, terus dibandingin sama gedung pencakar langit. Nah itu kan udah pasti dari teknik pembuatan bahan dan penataannya kan pasti juga udah beda. Nah, tata ruang adalah wujud struktur dan pola pemanfaatan ruang. Nah, kayak kemarin aku lihat videonya Bang Yusing, yang itu loh yang punya Akanoma Studio. Nah, dia itu bilang industri dan arsitektur penyedot sumber daya terbanyak dalam kehidupan manusia, sekitar 30-40%. Nah, kita tuh bisa berhemat lebih banyak daya dengan pemaksimalan ruang, yaitu mengembalikan ruang pada fungsinya. Kayak dia bilang rumah kan fungsinya kan tempat kita pulang ya, tempat kita istirahat, tempat kita berteduh, bermalam. Nah, alangkah lebih baik kalau emang rumah dibikin sesuai fungsinya, tidak perlu berlebihan. Dia bahkan bilang kayak keong. Keong itu rumahnya emang cuma sebadan, tapi kan nggak lantas dia cuma muter-muter di satu titik itu dong. Keong punya kehidupan yang bahkan lebih luas. Dia hidup di alam raya kan. Nah, jadi aku setuju sih, harusnya rumah tidak diasosiasikan sebagai kandang, dan nggak ada salahnya juga kita meminimalisir penggunaan ruang dan emang memakai atau membuat dia benar-benar produktif gitu loh. Makanya sekarang rumah-rumah minimalis banyak digemari kan tuh. Nah, selain itu tadi, sebenarnya proyek besarku itu adalah magang. But you know, aku tuh udah apply proposal dan nunggu jadwal, tapi ya ternyata kondisi kayak gini, corona tiba-tiba datang menyerang gitu kan. Dan ya memang untungnya aku juga belum berangkat. Coba kalau berangkat aku bingung ya mau pulang gimana coba. Nah, dari magang ini aku pengen buat karya tulis, tapi kan aku gak jadi magang. Jadi karya tulisku cuman kayak apa sih, jurnal biasa yang kayak biasanya itu, tapi ada beberapa part dan beberapa tulisan yang ada kesinambungan sama temaku ini. Tunggu ya. Data-data seputar temaku atau seputar ruang itu aku dapat dari berbagai sumber. Sumber utamanya adalah mentor. Tahu kan mentorku, Bang Jono. Nah, Mas Jeffrey itu masih banyak banget modal, mulai dari referensi e-book, buku, setelah itu artikel, bahkan tuh kayak guys, coba deh cari tahu tentang ini, terus coba deh kamu lihat yang ini kayak gitu. Dan aku karena emang kebetulan aku punya lebih suka modal belajar yang bisa diskusi atau emang dua arah gitu, aku seneng dan lumayan terbantu sih. Jadi kita bisa saling tukar opini, bisa saling kontok-kontokan, bisa saling ece-ecean kayak gitu. Nah, selain dari mentor, sebenarnya juga dari mentor sih, cuman terus aku dikasih buku. Ini semua pinjaman dari punya Mas Jeffrey. Emang belum sempat kebaca semua, tapi kalau aku jelasin semua di sini juga mungkin nggak bakalan cukup. Ini ada buku Wastu Citra. Wastu Citra itu buku wajib dari Romo Mangun. Siapa sih yang nggak tahu Romo Mangun?
buku ini tuh menurutku suatu penggambaran level yang lebih tinggi daripada fungsi, yaitu makna. Gimana? Mungkin karena emang beliau sastrawan dan budayawan ya, jadi suatu bentuk itu nggak cuma dilihat atau difokuskan pada fungsinya tapi juga maknanya, dan itu menurutku keren dan lebih dalam lagi karena emang filosofis kan, dan aku ya suka. Mungkin kalian nanti boleh antri pinjem. Terus ini juga kalau ini buku sejarah arsitektur, seperti judulnya, aku dapat banyak wawasan sekitar sejarah di buku ini. Nah, aku juga dikasih buku-buku tentang tata kota. Itu kayak lebih menggambarkan dan membahas public space gitu, kayak nilai-nilai, habis itu kritik, saran, sampai juga inovasi gitu. Kayak contohnya aku ingat buku yang Jakarta yang paling atas loh, kalian bisa lihat. Itu tuh cerita tentang sejarah arsitektur di Jakarta dan gimana dia bertransformasi dari zaman bahla, dan ada beberapa kritik di sana kayak kenapa kok seolah-olah sejarah Jakarta itu semakin kesini semakin berusaha ditutupi, padahal kan sejarah juga menunjukkan identitas tempat kan. Nah, pokoknya hal-hal semacam itu. Nah, terus ini juga ada kayak buku-buku Skala Plus, Archinesia yang review interior. Tempat aku biasanya banyak dapat istilah-istilah arsitektur gitu, kalian boleh lihat sendiri. Nah, terus ini juga ada Komedi Lenong. Kalau Komedi Lenong itu kebanyakan isinya tuh kayak aspirasi dan kumpulan konflik, bukan cuma tentang arsitektur tapi juga tentang politik loh. Contohnya nih, kayak konflik lahan hijau di Indonesia yang semakin kesini tuh semakin menipis, padahal tentu kita harusnya semakin butuh banyak lahan hijau tersediakan, apalagi di tengah tata kota. Terus juga terkait kuburan, jadi tuh kayak tanah pemakaman di Indonesia tuh kurang mendapat concern yang emang concern gitu. Bahkan tuh ketika negara-negara lain udah bisa bikin kuburan yang jadi yang emang produktif, ada beberapa yang jadi taman, ada yang beberapa jadi museum, bahkan tempat piknik kayak gitu. Indonesia tuh masih bahkan tuh lahan kuburan aja tuh masih kadang tuh masih kurang-kurang gitu loh. Ada nih di Australia kalau nggak salah, jadi tuh kuburannya itu nggak sengaja nggak pakai kijing, biar tanahnya tuh masih bisa dipakai buat piknik, buat masa lahan hijau gitu. Jadinya tuh mereka tuh pakai patok-patok. Nah, patoknya tuh kayak ada memancarkan sinyal, dan itu kayak sinyalnya tuh bisa ditangkap sama sistem. Nah, jadi kalau kalian mau ngelayat, datang ke kantornya, tanya titik koordinatnya di mana gitu, terus baru tahu oh ternyata di sini gitu. Mungkin emang agak nggak sejalan sama tradisi bangsa Indonesia yang kuburan nggak boleh diinjek-injek, kuburan tempat sakral, dan banyaklah aturannya. Tapi paling nggak inovasi itu kan penting dan perlu ya. Gitu aja sih. Seperti yang kalian tahu, selain dari buku, aku juga memanfaatkan akun Instagramku @takiarafifah. Dasar promosi. Sebagai sarana cari-cari atau stalking beberapa figur dan platform gitu, selain sebagai sarana pemuas hobi alias baca meme.
Salah satu akun yang suka aku kepoin adalah Imaji Books. Aku tuh apa ya, ngefans sama para paham arsitek yang juga terjun ke dunia jurnalistik atau penulisan gitu, kayak misalnya Pak Andra Martin, terus Bu Imelda, terus Bu Afrianti, kayak gitu. Dan lagi pula buku-buku arsitek tuh mahal tahu. Nah, dan itu aku juga suka ngepoin Nat Geo. Jadi itu mereka tuh suka kayak ngepost berbagai cerita dari seluruh dunia. Itu aku kayak ikut ngerasain gimana rasanya di ruang lain gitu loh. Karena tuh cerita-ceritanya tuh kayak unik-unik gitu, kayak hasil penelitian, terus kayak cerita dia di lab, atau dia cerita orang yang habis ke jalan-jalan kemana, kayak gitu. Seru sih, walaupun pakai bahasa Inggris dan you know my English. Nah, terus aku juga suka ngepoin Bang Ju. Suka banget aku tuh lihat postingan-postingannya Bang Juan, karena selain fotonya yang emang estetik, Bang Ju itu selalu kasih review tentang tempat yang dia post tuh, kayak kalau kita bikin laporan jelajah kayak gitu loh. Nah tuh aku pengen banget punya akun kayak gitu, mungkin bisa jadi referensi juga. Nah, selain dari akun Instagram, aku juga suka cari-cari talk show, terus tips-tips, juga dengerin beberapa perspektif dan cerita para arsitek kayak Yusing gitu di YouTube. Nah, karena biasanya aku juga beli kuota yang unlimited YouTube kan. Terus aku juga suka kayak liatin vlog-vlognya anak-anak arsitektur yang pada ngelembur di studio, habis itu sambat, deadlinean, kayak gitu. Dan aku tuh kayak, wah itu menurutku seru sih. Mungkin kan kalau kita juga bikin vlog-vlog tentang lemburan kita, terus pusing-pusingnya kita yang agak-agak lebay gitu, mungkin juga payu gitu ya di YouTube. Di bawah pansos meronta-ronta. Nah, setelah dapat semua data itu, kewajiban riset bagi segenap umat SL ternyata masih berlaku walaupun keadaan lagi kayak gini, dan gak memungkinkan aku buat terlalu banyak pola kan. Jadinya aku emang sengaja mencoba cari-cari judul riset yang gak mengharuskan aku terlalu terlalu kemana-mana gitu, dan lebih nyantai. Terus akhirnya aku dapat ide buat pilih judul riset yang sebenarnya tuh nggak kelihatan banget, atau sebenarnya tuh rada-rada antara patut nggak patut gitu jadi judul riset. Judulnya adalah You Like Your Home True or False. Bayangin itu kayak Q&A kan malahan. Ini sebenarnya tuh karena aku tuh lihat banyak banget teori yang bilang kalau kepribadian seseorang itu bisa dilihat dari rumahnya. Kalian tahu kan aku juga punya kecenderungan, maksudnya agak-agak suka juga ngepoin ilmu psikologi gitu. Nah, terus kenapa aku pilih kata home daripada house? Karena home itu kan punya makna yang lebih kan, dan aku sengaja pengen riset yang lebih dalam juga terkait personality orang ini gitu loh, bukan cuman rumah secara physically, tapi juga tempat dia tumbuh, tempat dia pulang, tempat dia bersandar ya. Pokoknya kayak gitulah. Tapi nih setelah aku
sharing sama Bang Jono, aku dapat pertanyaan yang sempat bikin stuck. Gini pertanyaannya, rumah yang membentuk kamu atau kamu yang membentuk rumah? Dan akhirnya dengan keterbatasan sumber daya, karena silsilih di sini tuh sinyal tuh susah banget sumpah, kayak di Wakanda tau nggak? Aku dapat beberapa data atau literatur yang menunjukkan kalau rumah itu emang bisa dibuat sesuai dengan personality seseorang. Bahkan tuh ilmu arsitektur tuh juga banyak mendalami soal ini. Bahkan ya karena itu kan ada hubungannya sama kenyamanan kan. Nah, tapi di zaman sekarang boro-boro bisa bikin rumah yang emang gue banget, modalnya tuh nggak dikit, dan terlebih lagi tuh rumah itu tuh kan ruang komunal yang nggak mungkin bisa purely ditinggalin sendiri, ya kecuali kalau kamu jomblo akut. Nah, tentu nggak bisa dong setiap sudut rumah menggambarkan satu personality aja kan. Misalnya nih, katanya kita bisa lihat personality orang dari pilihan sofanya. Nah, pertanyaannya, lah siapa yang milih sofa? Apakah ibunya, bapaknya, tukang sofa, atau tetangga? Kan kita nggak tahu. Masa ya kita mau curi-curi informasi tentang seseorang, tanya, Jung, itu sofanya yang milih siapa? Kan gak lucu. Tapi sebenarnya tuh bisa deng, dan itu ilmu yang lumayan kece buat didalamin juga sebenarnya. Nah, tapi akhirnya aku merasa stuck dan kayak kesimpulannya juga menggantung gitu kan. Terus Mas Jeffrey ngasih ide buat aku melakukan pengamatan ruang sekitar. Terus habis itu dijadiin karya tulis, kayak bukunya itu loh, Tiada Ojek di Paris. Itu kayak review sepihak dari aku gitu loh. Sebenarnya tuh aku udah kayak mulai ngelirik kayak misalnya kemarin presentasi aku tentang Masin Golon. Nah, kayak gitu tinggal ditambahin perspektif dari aku gitu kan. Cuman sampai sekarang semua itu hanyalah wacana. Aku nggak tahu kapan bakalan terrealisasikan, ataukah hanya wacana selamanya. Nah, kesimpulannya adalah alhamdulillah banyak yang aku dapat di tema kali ini. Dan bagaimanapun juga ruang dan arsitektur itu tetap jadi lautan yang selalu bisa diselami dan selalu nggak pernah ada habisnya kan. Aku menyadari kalau emang ini belum maksimal, apalagi karena proyek besarku yang magang dan karya tulis juga risetku belum bisa jalan. Bahkan tuh kayak pengumpulan dataku tuh sebenarnya tuh bisa dibilang masih sangat kurang gitu loh. Tapi apakah pertanyaanku terjawab? Kalau ditanya apakah arsitektur itu kaget banget, jadi sampai sekarang aku belum tahu jawaban pastinya. Emang sih aku suka, tapi kan suka belum tentu jodoh, ya enggak? Oke, sekian dari aku. Maaf kalau emang kepanjangan atau